Wilayah Ores telah hangus terbakar. Upaya pemadaman masih terus berjalan hingga kini. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abdi Masela. Di tengah proses pembangunan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan agar tata kelola proyek dilaksanakan secara profesional, transparan, dan terbebas dari intervensi kepentingan politik lokal. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa pemerintah daerah di Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar pengelolaan dari proyek LNG Abadi Masela berjalan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik lokal. Bahlil menegaskan rekrutmen tenaga kerja serta pelibatan mitra bisnis harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan juga transparansi, bukan karena kedekatan atau titipan pihak tertentu. Menurutnya, pemirsa, proyek strategis nasional senilai lebih dari 320 triliun rupiah ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Hingga saat ini, progres pembangunan terus berjalan positif dengan capaian FIT yang telah melampaui target dan diharapkan mencapai keputusan investasi final pada akhir tahun 2026. Tadi kan saya sudah pidato, minimal 20-30%. Yang penting yang profesional. Ini barang bukan pergi campur-campur labor, bos. Ini bukan pikul-pikul batu. Ini betul-betul profesional yang betul-betul punya skill. Ya, termasuk pengusahanya juga harus punya skill. Saya tahu di sini ada Muleki, ya. Saya membagi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah betul lahan yang punya masyarakat yang secara turun-temurun dia punya. Itu pertama. Yang kedua, informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah dengan merangkul pengemudi transportasi online sebagai bagian dari pengusaha mikro melalui berbagai program pemberdayaan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkolaborasi dengan komunitas Garda menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Perancis dan Spanyol di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara pemerintah dan para pengemudi transportasi online yang disebut memiliki peran sebagai pengusaha mikro. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, Gedung Semesko dan Kementerian UMKM kini menjadi rumah bersama bagi para pengemudi ojek online. Menurutnya, kegiatan ini merupakan inisiatif dari komunitas driver yang difasilitasi oleh Kementerian UMKM. Acara ini nggak lebih nggak kurang ya kita buat ya, ngumpul-ngumpul memanfaatkan momentum semifinal ini. Ini ide awalnya dari Mas Igun. Jadi lagi telepon-teleponan, dia bilang sama saya, Pak Menteri, bisa nggak kita adain nobar semifinal? Sekarang kan Gedung Semesko, Gedung Kementerian UMKM, gedungnya teman-teman ojol juga. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar ajang menonton sepak bola bersama. Lebih dari itu, pemerintah ingin memperkuat komitmen dalam memberdayakan para pengemudi transportasi online agar mampu tumbuh sebagai pengusaha mikro yang mandiri. Kementerian UMKM menyiapkan berbagai program, mulai dari pendampingan, pelatihan, hingga fasilitas pembiayaan. Pemerintah juga berkomitmen mendorong terwujudnya kemitraan yang lebih adil antara pengemudi dan pengusaha penyedia platform digital. Dan Kementerian UMKM memastikan bahwa akan ada program pemberdayaan, pendampingan, pelatihan maupun pembiayaan bagi teman-teman semua. Yang pasti kita akan berjalan bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Mudah-mudahan acara ini merupakan selebrasi kita bersama bahwa teman-teman bergabung dalam keluarga besar UMKM yang nanti kita bersama akan sama-sama berjuang, memperjuangkan nasib-nasib para teman-teman semua, sehingga kami harapkan dalam beberapa tahun ke depan teman-teman semua bisa punya bisnis yang lain selain daripada menyusuri jalan di Jakarta dan Indonesia. Dan kita juga pasti akan mendampingi teman-teman semua agar terjalin kemitraan yang adil antara teman-teman dengan para platform nanti. Selain menjadi ajang kebersamaan, acara nonton bareng ini juga dikemas dalam konsep pesta rakyat dengan melibatkan pelaku usaha mikro sektor kuliner.
Konsep ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan para pengguna mikrotransportasi online. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kebakaran hutan di Kanada terus meluas. Perjalanan kereta api di wilayah Armstrong bahkan sempat terkepung api. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah di Berita 1 Malam. Dan pemirsa, demikianlah Berita 1 Malam kali ini. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, di X maupun di YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Adisa Fauziah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Sobat Mitos, konon